Shalom saudara, tetap optimis dan tetap semangat bagi kita semua. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, firman-Mu dari dahulu sampai sekarang tidak akan pernah berubah. Dan firman-Mu inilah telah membuat banyak orang berubah. Karena itu, biarlah firman yang kami akan baca renungkan dalam waktu yang singkat ini sungguh-sungguh menjadi rema bagi kami masing-masing. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudara yang saya kasih, kita akan baca dalam Mazmur 53, kelanjutannya itu memang tema yang dibuat Lembaga Alkitab Indonesia, kebobrokan manusia. Di ayat 2 dan di ayat yang ketiga. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Nah saudara, ini agak ironis memang. Kita tahu banyak orang yang tidak percaya kepada Allah, ateis saudara. Tetapi mereka orang-orang yang ateis malah berperilaku yang baik saudara. Bahkan hidupnya bisa menjadi warna yang positif bagi lingkungan sosial mereka. Ini ironis ya saudara. Tapi di sisi yang lain ada orang yang mengaku percaya kepada Tuhan. Tapi kehidupannya lebih buruk daripada orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi ini adalah sebagai satu kejujuran, keterbukaan kita melihat keadaan hari-hari ini, saudara. Nah, pertanyaannya adalah bagi kita dalam perenungan ini adalah, saudara ada di posisi mana? Maka pasti saudara mau kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, maka hidup kita seperti yang Tuhan mau. Harusnya begitu, saudara. Sehingga kita harus berbeda, saudara. Memang tidak banyak orang yang mengalami hal demikian. Adalah orang-orang tertentu yang terpilih dalam pandangannya Tuhan. Nah, ini menjadi satu pengkoreksian kita perenungan diri dengan Tuhan. Dari beberapa hari di belakang perenungan kita untuk kita mengandalkan Tuhan. Maka hari ini, kalau engkau sampai bilang tahu Allah, mengenal Allah, merasakan Allah, tapi hidupmu seperti orang tidak mengenal Allah, maka hari ini yang pertama harus ada pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, maka engkau sedang sungguh-sungguh mencederai dan melukai hati Tuhan. Dan yang kedua, kalau kita tidak dianggap sebagai orang yang tidak mengenal Allah, maka yang kedua adalah kita harus menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kita, di marketplace, dalam lingkungan sosial, ataupun bertetangga. Dan yang ketiga, yang paling penting yaitu apa? Jangan jemu-jemu berbuat yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika engkau bisa menerapkan ini dengan baik, saudara, maka kita yakin dan percaya poin pertama, poin kedua, poin ketiga. Maka ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu saudara, sebagai peringatan aja bagi kita. Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Jadi kalimat itu adalah menjadi kalimat yang penting. Apakah ada orang yang berakal budi dan yang mencari Allah? Nah, kalau ini hal ini saudara menjadi satu pernyataan tegas Allah kepada kondisi kita hari ini, maka kita sedang menghadapi satu masalah yang sangat serius. Dunia cepat berubah. Waktunya kita berdiam diri dengan Tuhan. Waktunya kita punya waktu untuk sungguh-sungguh berbicara pada Tuhan secara personal. Kita tidak boleh lagi main dalam dunia tradisi kebiasaan yang hanya sifatnya monoton, saudara. Tapi benar-benar kita harus punya kedekatan dengan Tuhan yang begitu intens. Kita harus rajin berbicara sama Dia dalam situasi kondisi apapun. Dan suka mencintai firman Tuhan. Sehingga ketika engkau bisa menerapkan itu dengan baik, saya punya keyakinan teguh, engkau adalah orang-orang yang sungguh dicintai oleh Tuhan. Ingat baik-baik, kita bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Kita orang yang sudah mengenal Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita diingatkan kembali untuk tetap berbicara pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk hari ini, Tuhan yang mengingatkan kami, untuk kami melekat dengan Engkau. Kami tidak mau dikatakan tadi jelas dalam Mazmur 53 seperti orang yang tidak kenal Tuhan.
yang tidak berakal budi, tidak Tuhan. Kami mengenal Engkau. Kami diberikan sensitivitas untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah. Berkati setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara tetap jaga kesehatan, semangat selalu. God bless you.